Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu jeung sonten swastiastu salam budaya buat semuanya guys ya, di seluruh Nusantara. Sore ini kita mau eksplor ke sebuah makam yang berada di daerah atas, itu Kabupaten Semarang ya. Ini kita berangkat dari Semarang, mungkin perjalanan sekitar 1 jam guys untuk menuju ke lokasi guys ya. Oke guys ya, ini kita sampai di Taman Tabadas. Kita akan menuju ke lokasi yang lumayan jauh guys ya. Oke guys. Tabrakarna. Kita sampai di lokasi makam candi guys ya, yaitu Candi Bergas atau ya kayaknya Bergas ya. Bergas ini kita sampai di makamnya, lokasi makam yang ada batu candinya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys ya. Ini kita sampai di lokasi makam candi guys. Ada berbagai macam makam yang sangat banyak guys ya di sini. Ini saya mau menuju ke makam tua yang berada di sini guys. Ini kita lihat di sini makam Candi Dusun Kenangkan. Ini yang kita lihat di sini. Jadi ada, ini termasuk kabupatennya Semarang, desanya Bergas Kidul guys ya. Kita akan turun ke bawah guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil kuib. Wa ma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Jadi di sini kita menemukan ada berbagai macam batu nisan makam. Ini bukan guys ya, ini adalah Habel ini ya. Ini kita lihat di sini ada batu nisan yang dibikin dari batu candi guys, itu kita lihat di sini. Kemudian ini kita lihat di sini, ini juga bagi batu nisan juga dari candi, cuman ini letaknya berbeda sendiri guys. Jadi letaknya berbeda dari ini ya. Kalau ini mungkin ke sana ya guys ya. Kalau ini ke sana guys. Jadi ke timur ke barat kayaknya ini ya. Kalau yang ini, jadi mungkin identik dengan makam Buddha ya, makam Buddha. Karena kalau kita lihat dari jenis batu nisannya, ini ada batu nisan sangat tua, tapi menggunakan kayak batu candi. Dan ini mungkin pundennya guys ya kalau nggak salah. Jadi saya tak ke sana dulu guys ya, sambil berjalan, karena ini banyak makam tua berada di sini dan ada berbagai macam pecahan batu candi yang ada di sini. Jadi banyak banget guys ya, termasuk di ujung sana itu banyak banget juga batu candi, juga sangat banyak batu nisan yang berserakan di sini guys ya. Coba kita sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah ini guys ya. Ini guys ya. Kita di sini menemukan yaitu batu candi, candi dan tidak hanya di sini guys ya. Di situ juga. Kemudian nanti kita akan naik ke atas juga ya guys ya. Jadi ini kita lihat ya. Ini adalah bagian dari candi ini guys ya. Bagian dari candi kita lihat di sini. Kemudian ini juga ada ya guys ya. Nah ini juga ada pecah-pecahan dari candi, ini kita lihat ya. Nah itu pecah-pecahan candi ya. Dan nanti kita akan naik juga ke atas, coba kita akan keliling guys ya. Jadi ini dulunya ada bangunan candi, dimana letaknya kurang paham, cuman mungkin lebar ya, gede mungkin letak lokasi candinya. Dan kita akan coba untuk keliling untuk mengetahui lebih detail guys ya. Kita akan coba naik ke atas guys ya. Ini adalah makam candi. Jadi nanti kita sambil cerita guys ya, karena masih ada batu candi yang lebih besar atau lebih banyak. Nanti kita akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Met ngaji. Ini guys ya. Ini di sini kita temukan juga makam
era-era Islam di sini. Kemudian ini kita lihat juga ada beberapa batu dengan ciri khas yaitu semacam kayak kerucut guys ya. Ini di sini kemudian ini juga ada, cuman kebanyakan kayaknya tidak terawat guys ya, untuk apa namanya ya, batu lama ya atau batu nisan lama ya, terus jarang terawat. Mungkin kalau masih ada sanak saudara atau keturunan atau mungkin ada apa namanya, masih ada duriahnya, mungkin masih terawat guys. Dan kita lihat banyak juga pecah-pecahan batu ya berada di sini. Dulu kita pernah kesini tapi malam guys. Malam kita pernah kesini. Ini guys, wah ini gede banget guys ini. Ini ya. Ini bagian dari candi ya. Gede banget ini. Ini ya, kita lihat di sini bagian dari candi yang merupakan mungkin bagian bawah candi ya kalau nggak salah ini. Dan ini juga ada kemudian di sana guys, kayak banyak banget yang ini ya. Ini bagian-bagian candi. Kemudian ini semacam, ini juga guys ya, sama ini. Lihat ini. Kemudian ini batu-batunya sampai ke ujung sana. Nanti kita akan coba ke sana, kemudian kita sambil cerita guys, kita akan nanti akan ke sana ya, ke atas sebelah sana. Ini guys ya, ini area makam candi. Jadi desanya Kenangkan, Cungkup, tapi ini Cungkup keluarga guys ya. Kalau makam yang lama berada di bawah sana, tadi kita ke sana. Nah ini guys, itu juga ada, di sini juga ada ya. Nah ini masih kependam. Ini juga bagian dari batu candi. Kemudian ini ya, ini juga batu candi, kita lihat ya. Dan ini mungkin bagian dari arca mungkin guys ya, bagian dari arca ini batu candi. Dan kita akan ke sana. Ini pendam ini juga bagian-bagian dari batu candi juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, kita lihat di sini. Mungkin ke sana ya, mungkin ada juga mungkin ya. Nah ini guys ya, ini kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada bagian, kalau ini kayaknya di sudut ya guys ya, di sudut candi ini ya, di bagian sudut kalau nggak salah, bagian bukan di bagian paling bawah tapi di tengah kayaknya ya, tengah mau naik ke badan candi ya kayaknya. Ini kita lihat di sini ya, ini masih utuh ini juga, dan ini ditemukan guys ketika menggali makam ya. Jadi ketika warga sini atau mungkin yang pengurus dari kematian itu menggali, menemukan batu-batu ini di dalam tanah atau sudah terpendam mungkin ya 1,5 meter 1 meter mungkin guys ya, di bawah tanah. Dan ini bagian-bagian candi, dan ini merupakan candi induk atau candi besar ya. Jadi kita pernah mengungkap cerita ini guys, bahwa di sini adalah dulu ada semacam kayak gandeng geret atau apa namanya ya, hubungan dengan yang namanya Candi Ngempon guys, Candi Ngempon. Ini kita lihat guys ya. Jadi bekas-bekas semacam kayak relief atau patung ya, tapi sudah hancur ya, sudah hancur guys, sudah hancur. Nah, ini banyak banget. Jadi kita sambil bercerita guys ya, jadi di sini itu ada hubungannya dengan Candi Ngempon guys, Candi Ngempon. Jadi Candi Ngempon adalah, dikatakan Ngempon itu adalah tempat untuk mendidik para brahmana, juga para empu menjadi resi guys ya, atau naik tingkat. Jadi pendidikan khusus ini ya, ini masih ada juga, kita temukan juga ini. Jadi di sini guys, dulu ada tempatnya resi namanya Bragasri guys ya, resi Bragasi atau Bragasri. Itu adalah seorang resi yang mungkin kemudian menjadi cikal bakal nama dari Bergas ini ya guys ya, mungkin Bergasri. Jadi resi Bagasri guys ya. Itu jadi beliau adalah seorang kepala dari resi atau orang yang mendidik, yaitu memiliki kemampuan yang sangat hebat di bidang mungkin
apa sih, mungkin ilmu kanuragan dan juga mungkin tata pemerintahan dan lain sebagainya. Karena pendidikan seorang empu atau brahmana menjadi resi itu bukan sembarangan guys ya. Jadi mereka ditempa, digembleng untuk menjadi seorang resi yang nanti berguna buat kerajaan dan mungkin buat masyarakat juga guys. Jadi di sini dulu di bawah sini ada sungai besar guys, dulunya sungai besar. Di sini ada bangunan candi, yaitu bangunan candi tempat bertapa dan mungkin juga candi perabuan dari Resi Bagasri guys ya, itu berada di sini. Jadi candi ini ukurannya sangat besar guys. Jadi sampai ke ujung bawah karena dulu di sana itu sungai gede, sungai besar sampai ke ujung sebelah sana itu sungai yang mengalir sangat deras ketika masa itu. Dan kemudian berkembangnya zaman dan mungkin sungai itu meluap banjir dan akhirnya menimbun dari candi itu sendiri, atau mungkin karena ledakan juga dari Gunung Ungaran ketika masa itu ya guys, abad ke-6 ke-7 ya mungkin seperti itu. Jadi sini dulu berdiri candi yang sangat megah, sangat besar, yaitu candi untuk pertapan atau semedi dan juga candi perabuan mungkin dari Resi Bagasri itu sendiri guys ya. Dan kita melihat bahwa ada batu-batu candi yang sangat banyak dan tersebar ke mana-mana guys ya untuk batu candinya guys ya, itu guys ya. Jadi Resi Bagasri dulu tinggal di sini, bersemedi di sini, dan peninggalannya masih ada, yaitu bukti otentik adalah batu candi, yaitu merupakan batu candi era Hindu di abad ke-6 ke-7, yaitu di masa mungkin Ratu Sima guys ya, Ratu Sima. Jadi pendidikannya untuk seorang resi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau pintu masuk pendidikan itu ada di daerah Sekunir, itu ada patung Ganesha besar. Kemudian ada untuk keluarnya ada di daerah Karangjati, yaitu di Karangjati sana itu ada, itu juga patung Ganesha besar, itu ada pintu keluar dan pintu masuknya. Dan ada untuk penggodokan dan lain sebagainya, ada pembelajaran tentang mungkin akhlak dan lainnya, serta pematangan mungkin di bidang apa resi itu nanti akan menguasai ilmu dan memperdalam ilmunya, seperti itu guys ya. Jadi ini adalah peninggalan dari Resi Bagasri atau Bergasri guys ya, seperti itu guys ya. Oke, saya terima kasih buat semuanya, selamat sore ya buat semuanya. Kita cukupkan dulu cerita sedikit tentang sejarah makam candi yang makamnya banyak terdapat batu-batu candi guys ya, seperti itu guys ya. Oke, terima kasih buat semuanya guys ya, tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat juga serta kesuksesan bagi kita semua itu dunia akhirat. Terima kasih buat semuanya. Rahayu Wilujeng Sonten, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.